Sudahkah Anda makan pisang hari ini? Saya ingin memberitahu Anda sebuah fakta tentang pisang. Buah yang lembut dan sering kita makan sejak kecil ini bisa menjadi buah panjang umur, tetapi juga bisa menjadi perusak ginjal kita, bahkan menjadi ancaman yang membahayakan nyawa. Anda mungkin merasa ini berlebihan, tetapi hari ini saya, Dr. Eko Nugroho, harus memberitahu Anda dengan sangat serius sebuah kebenaran yang mungkin akan membalikan pemahaman Anda selama separuh hidup ini. Sebuah pisang itu baik atau buruk, obat atau racun, seringkali tidak bergantung pada pisang itu sendiri, melainkan pada waktu kapan Anda memakannya dan dengan apa Anda memakannya. Banyak orang berpikir bahwa pisang bersifat lembut dan tidak memiliki pantangan serta merupakan buah yang paling umum dan aman. Namun faktanya pisang memiliki beberapa musuh bebuyutan yang sangat pendendam. Begitu Anda memakan pisang bersamaan dengan musuh bebuyutannya, dalam waktu singkat mereka mungkin akan berkelahi di dalam perut Anda. Akibat ringannya bisa berupa perut kembung, diare, dan gangguan pencernaan. Akibat beratnya hal ini bisa merusak hati dan ginjal kita, bahkan memicu konsekuensi yang lebih fatal seperti kasus nyata yang akan kita bahas hari ini. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe pada saluran energi usia emas dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Anda juga dipersilakan untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita kembali ke topik hari ini. Lina adalah seorang karyawan kantoran berusia 25 tahun, muda dan cantik serta bekerja sangat keras. Hari itu demi sebuah proyek penting dia sudah lembur selama beberapa hari berturut-turut dan hampir tidak makan dengan benar. Setelah proyek selesai, dia menyeret tubuhnya yang lelah, pulang ke rumah merasakan pusing dan jantung berdebar. Ini adalah gejala hipoglikemia, gula darah rendah akibat perut kosong dan kelelahan dalam waktu lama. Dia melihat ada pisang pemberian kantor di atas meja tamu dan ingin segera mengisi energi. Maka dia dengan lahap memakan 4 atau 5 pisang berturut-turut, barulah rasa pusing itu sedikit mereda. Tepat pada saat itu pesanan makanan darinya datang, semangkuk besar mie sapi pedas dengan kuah kental. Lina yang memang sudah sangat lapar mencium aromanya yang menggugah selera, langsung memakan habis semangkuk besar mie sapi panas itu tanpa berpikir panjang. Setelah makan dia bersendawa dengan puas, merasa tubuhnya akhirnya kembali bertenaga. Namun yang tidak dia ketahui adalah badai mematikan sedang diam-diam terbentuk di dalam tubuhnya. Awalnya dia hanya merasa perutnya sedikit kembung, mengira itu karena makan terlalu cepat dan terlalu kenyang, jadi dia berbaring di sofa untuk istirahat. Namun tidak lama kemudian rasa kembung itu semakin kuat diikuti oleh gelombang nyeri lambung yang hebat. Rasa sakit itu membuatnya meringkuk di sofa, wajahnya pucat pasi dan keringat dingin bercucuran. Keluarganya yang menyadari ada yang tidak beres segera membawanya ke rumah sakit. Setelah upaya penyelamatan penuh oleh dokter, nyawa Lina berhasil diselamatkan, tetapi dia didiagnosis mengalami kram lambung akut dan gangguan fungsi saluran pencernaan yang parah. Dia harus berbaring di rumah sakit untuk waktu yang cukup lama agar bisa pulih. Dokter kemudian menjelaskan bahwa akar masalahnya terletak pada urutan makan Lina. Dalam kondisi perut sangat kosong, dia mengonsumsi pisang dalam jumlah besar yang menyebabkan gangguan sekresi asam lambung dan lonjakan kadar kalium dalam darah secara tiba-tiba. Segera setelah itu dia mengonsumsi daging sapi yang kaya protein dan kalsium. Asam oksalat dalam pisang bertemu dengan nutrisi dalam daging sapi di lambung membentuk endapan kalsium oksalat yang sulit dicerna. Hal ini secara langsung memicu kram lambung yang hebat. Karena lambung beralih secara drastis dari kondisi kosong ke penuh, ditambah dengan kombinasi makanan yang sangat tidak tepat, akhirnya terjadilah tragedi yang hampir tidak bisa diperbaiki ini. Kasus nyata ini memaksa kita untuk meninjau kembali pisang buah yang sangat biasa ini. Apakah dia sebenarnya malaikat atau iblis? Kita suka memakannya, tapi bagaimana cara menghindari bahaya tersembunyinya? Selanjutnya kita akan membahas secara mendalam sisi malaikat dan sisi iblis dari pisang, serta bagaimana kita bisa menghindari bahaya tersembunyinya. Meskipun ada risiko, kita harus mengakui bahwa dalam sebagian besar kasus pisang adalah buah super yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Pisang bisa sangat populer di seluruh dunia bukan hanya karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, tetapi juga karena kandungan nutrisi di dalamnya yang sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia.
Komposisi nutrisi utama pisang meliputi karbohidrat, serat pangan, kalium, vitamin B6, dan vitamin C. Komponen-komponen ini bekerja sama seperti tim yang kompak untuk menjaga kesehatan kita. Pertama, karbohidrat dalam pisang terutama ada dalam bentuk glukosa, fruktosa, dan gula alami. Gula ini dapat dicerna dan diserap dengan cepat oleh tubuh, memberikan sumber energi yang paling langsung dan cepat bagi tubuh kita, terutama otak. Ini adalah keunggulan yang tak tergantikan bagi orang yang butuh pemulihan tenaga cepat setelah olahraga berat atau bagi mereka yang mengalami gejala hipoglikemia dan butuh asupan energi darurat. Kedua, serat pangan yang kaya dalam pisang, terutama pektin, adalah tangan kanan yang menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Ia mampu meningkatkan gerak peristaltik usus, menambah volume tinja, serta secara efektif memperbaiki dan mencegah masalah sembelit, menjaga kebersihan dan kelancaran seluruh saluran pencernaan. Sementara itu, kalium adalah kartu nama paling menonjol dari nilai gizi pisang. Kalium memainkan peran penting dalam menjaga detak jantung normal dan menstabilkan tekanan darah. Ia membantu tubuh mengatur keseimbangan elektrolit dan melawan risiko tekanan darah tinggi akibat asupan garam natrium berlebih. Selain itu, vitamin B6 dalam pisang adalah elemen tak terpisahkan untuk menjaga fungsi normal sistem saraf kita. Ia membantu tubuh mensintesis berbagai neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Zat-zat ini berhubungan langsung dengan emosi dan kesehatan otak kita. Sedangkan vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu sistem kekebalan tubuh melawan kerusakan radikal bebas dan mengurangi risiko penyakit. Justru karena nutrisi yang kaya ini, dengan rutin mengonsumsi pisang Anda mungkin akan mendapatkan 7 manfaat nyata berikut. Manfaat 1, mencegah penyakit kardiovaskular. Begitu tubuh kekurangan kalium, kondisi berbahaya seperti aritmia detak, jantung tidak teratur, atau takikardia, jantung berdetak, terlalu cepat bisa terjadi. Satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Kalium yang cukup dapat menjaga koordinasi kontraksi otot jantung yang normal, menjaga eksitabilitas neuromuskular tetap normal, sehingga fungsi kontraksi dan relaksasi otot jantung berjalan teratur. Pada akhirnya ini berperan kuat dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan mencegah penyakit kardiovaskular. Penelitian ilmiah secara jelas menunjukkan bahwa asupan kalium harian berbanding terbalik dengan tingkat kejadian penyakit kardiovaskular. Manfaat 2, mencegah dan mengobati hipokalemia. Setelah kita berolahraga berat dan banyak berkeringat atau setelah diare parah, elemen kalium dalam tubuh akan banyak terbuang, menyebabkan anggota tubuh lemas dan semangat menurun. Konsumsi obat diuretik tertentu dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan kadar kalium darah terlalu rendah. Dalam situasi ini, makan pisang adalah cara paling ideal dan aman untuk menambah kalium serta efektif mencegah terjadinya hipokalemia. Manfaat 3, mencegah demensia pikun. Makan pisang membantu meningkatkan daya otak, memperbaiki kemampuan belajar, dan meningkatkan kewaspadaan. Triptofan dan vitamin B6 dalam pisang adalah bahan baku penting untuk mensintesis serotonin, zat pembawa rasa bahagia di otak. Serotonin yang cukup dapat meningkatkan sirkulasi darah di otak dan vitalitas sel saraf sehingga meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Penelitian menemukan bahwa kelompok orang yang rutin makan pisang memiliki kecepatan penurunan kognitif akibat usia yang jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang tidak makan pisang. Manfaat 4, melawan depresi. Pisang mengandung sejumlah 5-hidroksitriptamin serotonin serta bahan baku yang membantu tubuh mensintesis zat ini. 5-hidroksitriptamin adalah neurotransmitter yang secara langsung mengatur emosi kita. Kadarnya menentukan apakah kita merasa bahagia atau murung. Oleh karena itu, makan pisang bisa membuat suasana hati menjadi nyaman dan rileks serta membantu melawan dan mencegah depresi. Manfaat 5, mencegah dan mengobati luka lambung dan usus. 12 jari pisang mengandung zat kimia khusus yang mampu meredakan iritasi asam lambung terhadap mukosa selaput lendir lambung. Pada saat yang sama, zat lendir dan pektin pada pisang dapat membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa lambung, memacu pertumbuhan dan reproduksi sel mukosa, sehingga membantu memperbaiki berbagai kerusakan akibat tukak dan mencegah terjadinya tukak lambung. Manfaat 6, mencegah dan meredakan sembelit. Serat pangan dalam pisang, khususnya pektin, dapat menyerap air di dalam usus seperti spons, menambah volume dan kelembapan tinja, sekaligus merangsang gerak usus agar proses buang air besar lebih lancar. Pengobatan tradisional Tiongkok menganggap pisang berasa manis dan bersifat dingin. Sifat dinginnya bisa membersihkan panas di usus dan rasa manisnya melembabkan serta melancarkan buang air besar. Ini sangat cocok untuk gejala tinja keras mulut kering dan bau mulut yang disebabkan oleh penumpukan panas di lambung dan usus. Manfaat 7. Meningkatkan kekebalan tubuh. Zat antioksidan seperti vitamin C dalam pisang mampu membantu tubuh membersihkan radikal bebas yang berbahaya, melindungi sel dari kerusakan sehingga meningkatkan kekebalan tubuh kita dan mengurangi risiko terkena pilek atau penyakit lainnya.
Setelah melihat manfaat pisang, kita justru harus lebih waspada terhadap risiko tersembunyinya. Seperti tragedi Lina di awal cerita, jika pisang dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang bertentangan, hal itu bisa memicu reaksi beracun dalam tubuh, merusak hati, merusak ginjal, dan seluruh tubuh. Pada akhirnya, uang sebanyak apapun akan sulit memulihkannya. Berikut adalah daftar hitam makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan pisang. Mohon diingat baik-baik. Pertama, melon cantaloupe, honey melon. Bagi teman-teman yang suka membuat salad buah sendiri, harap perhatikan. Jangan pernah menaruh melon dan pisang di mangkuk yang sama. Melon dikenal manis dengan kandungan gula mencapai sekitar 15%. Di saat yang sama, kandungan ion kaliumnya juga cukup tinggi. Sedangkan pisang, seperti yang sudah kita tekankan berulang kali, adalah raja kalium. Setiap 100 gram pisang bisa mengandung 283 hingga 472 mg kalium. Ketika kedua buah tinggi kalium ini dimakan dalam jumlah banyak secara bersamaan, asupan kalium tubuh dalam waktu singkat akan melonjak drastis. Bagi anak muda yang sehat ginjal mungkin masih bisa lembur untuk membuang kelebihan kalium itu. Namun bagi banyak teman-teman parubaya dan lansia yang fungsi ginjalnya mulai menurun, secara alami kelebihan kalium yang tidak bisa dibuang tepat waktu akan memicu hiperkalemia yang fatal. Penyakit ini akan langsung memengaruhi fungsi jantung, menyebabkan irama jantung tidak teratur, dan dalam kasus parah bahkan bisa memicu henti jantung. Jadi kombinasi kedua buah ini bagi penderita penyakit ginjal tidak diragukan lagi adalah katalisator yang memperparah penyakit. Kedua, yogurt susu asam yogurt bisa menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan usus yang sebenarnya adalah hal yang sangat baik. Namun jika dipadukan dengan pisang, terutama saat perut kosong, niat baik bisa berujung buruk. Manfaat kesehatan yogurt terutama berasal dari bakteri asam laktat aktif di dalamnya. Pasukan kecil yang bersahabat ini membutuhkan lingkungan yang tepat untuk bertahan hidup dan bekerja. Namun jika makan pisang saat perut kosong ini bisa merangsang lambung, memproduksi asam lambung berlebih, menciptakan lingkungan dengan keasaman tinggi. Ini akan membunuh aktivitas bakteri asam laktat secara besar-besaran, membuat nilai gizi yogurt berkurang drastis. Selain itu, gula dari pisang dan asam organik dari yogurt jika bergabung mudah memicu fermentasi berlebih di saluran cerna, menghasilkan banyak gas, menyebabkan perut kembung sendawa dan gejala gangguan pencernaan lainnya, serta memperberat beban lambung. Ketiga, kentang. Kentang adalah salah satu makanan paling umum di meja makan kita, tapi banyak yang tidak tahu bahwa kentang dan pisang sebenarnya adalah pasangan musuh. Jika kedua makanan ini dimakan bersamaan atau dengan jeda waktu kurang dari 15 menit, bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan dan kulit kita. Kentang mengandung sedikit solanin, sedangkan pisang mengandung berbagai gula dan mineral. Ketika keduanya bertemu di saluran cerna, reaksi kimia kompleks bisa terjadi menghasilkan zat yang memicu pengendapan pigmen pada tubuh manusia, sehingga memicu flek di wajah. Meskipun reaksi ini bervariasi pada setiap orang, demi keamanan disarankan untuk menunggu lebih dari 1 jam setelah makan kentang sebelum menikmati pisang. Ini efektif menghindari efek samping potensial dan membuat nutrisi kedua makanan terserap lebih baik. Keempat, talas. Talas kaya nutrisi, mengandung protein, kalsium, fosfor, zat besi, dan komponen lainnya, terutama kandungan fluor yang cukup tinggi yang berfungsi melindungi gigi. Namun makan talas dan pisang bersamaan bisa menyebabkan perut kembung, bahkan berdampak buruk pada kesehatan tulang. Talas mengandung zat bernama asam oksalat, sedangkan pisang mengandung kalium. Ketika kedua komponen ini bertemu di saluran cerna, reaksi kimia bisa terjadi membentuk zat sulit larut bernama kalium oksalat atau kalsium oksalat jika bereaksi dengan kalsium tubuh. Zat ini tidak hanya mengganggu penyerapan kalsium oleh tubuh dan menyebabkan hilangnya kalsium, tetapi dalam jangka panjang juga bisa menambah beban ginjal dan meningkatkan risiko batu ginjal. Selain itu, talas dan pisang sama-sama tinggi pati dan gula. Memakannya bersamaan akan sangat menambah beban pencernaan, memicu kembung dan ketidaknyamanan lainnya. Kelima, ubi jalar. Ubi merah ubi jalar disebut oleh ahli gizi sebagai makanan kesehatan dengan nutrisi paling seimbang. Namun makanan sehat ini jika dimakan bersama pisang juga bisa memicu serangkaian masalah kesehatan. Kandungan pati dalam ubi jalar sangat tinggi, sedangkan pisang mengandung gula. Mengonsumsi keduanya bersamaan akan meningkatkan beban pencernaan secara drastis, menyebabkan sekresi asam lambung berlebih kembung dan naiknya asam lambung refluks. Makanan yang tertahan lama di lambung dan tidak bisa dikosongkan dengan normal akan menimbulkan rasa begah. Dalam jangka panjang ini bahkan bisa menyebabkan sakit maag kronis. Bagi lansia yang fungsi pencernaannya sudah lemah, kombinasi ini sangat mudah memicu diare dan semakin melemahkan daya tahan tubuh. Keenam, daging sapi. Daging sapi adalah makanan bergizi tinggi untuk musim dingin, kaya protein tinggi, zat besi, seng, dan mineral lainnya. Namun, setelah menikmati hidangan daging sapi yang lezat, sebaiknya jangan langsung makan pisang.
Alasannya mirip dengan talas. Daging sapi kaya kalsium dan protein, sedangkan pisang mengandung asam oksalat. Pertemuan keduanya di lambung bisa membentuk endapan kalsium oksalat yang sulit dicerna dan diserap tubuh, mudah menyebabkan ketidaknyamanan perut, bahkan memicu kram lambung yang hebat. Demi melindungi saluran cerna, kita disarankan memberi jeda setengah jam hingga 1 jam setelah makan daging sapi sebelum makan pisang untuk memastikan makanan bisa dicerna dan diserap dengan lancar. Ketujuh, semangka. Di musim panas yang terik, semangka dan pisang adalah buah yang sangat populer. Namun dari sudut pandang pengobatan tradisional, keduanya termasuk makanan bersifat dingin. Bagi anak muda dengan pencernaan kuat mungkin tidak masalah, tapi bagi banyak teman-teman paruh baya dan lansia yang pencernaannya lemah atau bertubuh dingin, mengonsumsi kedua makanan dingin ini bersamaan, ibarat menambah salju di atas es pada lambung yang sudah kekurangan api. Ini sangat mudah menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan perut kembung. Jika ingin menikmati kedua buah ini, disarankan memberi jeda setidaknya 1 hingga 2 jam untuk memberi waktu lambung beradaptasi. Setelah membahas pantangan pisang, mari kita bicarakan topik baru yang membalikan pemahaman banyak orang, pisang hijau yang belum matang sempurna. Dalam bayangan kita, pisang itu berwarna kuning harum dan lunak. Jika membeli pisang hijau, reaksi pertama adalah mendiamkannya beberapa hari sampai kuning baru dimakan. Tapi jika saya katakan bahwa makan satu pisang hijau seperti itu setiap hari mungkin bisa membantu menurunkan risiko kanker tertentu, apakah Anda percaya? Inti dari khasiat ajaib ini terletak pada zat khusus yang kaya dalam pisang hijau pati, resisting. Sesuai namanya, pati resisten adalah jenis pati yang mampu melawan pencernaan usus halus kita. Ia tidak akan terurai menjadi glukosa di usus halus, melainkan bisa sampai ke usus besar dalam keadaan utuh. Di usus besar, ia menjadi makanan bagi bakteri baik yang bermanfaat bagi tubuh kita. Melalui fermentasi, ia menyediakan nutrisi bagi bakteri baik ini. Proses ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan flora usus, tetapi juga mungkin menurunkan risiko kanker dengan cara mengubah metabolisme empedu dan mengurangi reaksi peradangan dalam tubuh. Sebuah penelitian dari Newcastle University dan Leeds University di Inggris menemukan bahwa bagi pasien sindrom Lynch yang memiliki risiko kanker genetik tinggi, mengonsumsi pati resisten setara dengan 1 buah pisang hijau setiap hari dapat menurunkan risiko mereka terkena kanker saluran, pencernaan bagian atas hingga lebih dari setengahnya. Hebatnya, efek perlindungan ini bisa bertahan hingga 10 tahun setelah berhenti mengonsumsinya. Selain itu, pisang hijau juga mengandung polifenol, antosianin, dan berbagai senyawa bioaktif lainnya. Mereka memiliki kemampuan antioksidan, antiinflamasi, dan antimutagenik yang kuat, mampu menghambat proliferasi sel kanker dan menginduksi kematian sel kanker. Tentu saja ini bukan berarti pisang hijau adalah obat dewa anti kanker yang bisa menggantikan pengobatan kanker tradisional. Kita harus memandangnya sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Meskipun pisang hijau memiliki potensi manfaat, tidak semua orang cocok mengonsumsinya. 3 kelompok orang berikut perlu sangat berhati-hati. Kelompok 1 orang dengan obesitas. Meskipun pisang hijau mengandung pati resisten, kandungan gulanya tidak rendah. Jika orang dengan obesitas mengonsumsinya setiap hari, asupan fruktosa mungkin berlebih yang justru mudah menyebabkan kenaikan gula darah dan meningkatkan risiko diabetes. Kelompok 2, pasien penyakit hati dan ginjal. Hati dan ginjal adalah organ metabolisme penting tubuh. Banyak nutrisi dalam pisang hijau terbungkus dalam dinding sel sehingga lebih sulit dimetabolisme. Ditambah lagi dengan kandungan kaliumnya yang kaya ini pasti akan menambah beban metabolisme hati dan ginjal dan mungkin memperparah penyakit. Kelompok 3, orang dengan gangguan pencernaan atau sembelit. Berbeda dengan pisang matang yang bisa melancarkan BAB, pisang hijau mengandung banyak asam tanat. Zat ini memiliki efek astringen, mengerutkan, menyerap air yang kuat. Ia akan berikatan dengan protein tubuh, membentuk endapan yang sulit dicerna yang justru akan memperparah gejala gangguan pencernaan dan sembelit. Selain tidak boleh dimakan bersama makanan tertentu dan masalah kecocokan pisang hijau konsumsi pisang sehari-hari, juga harus mematuhi 4 pantangan dasar berikut. Pantangan 1, jangan makan terlalu banyak sekaligus. Pisang memang bagus, tapi tidak boleh berlebihan. Pisang mengandung cukup banyak elemen seperti kalium dan magnesium. Jika dikonsumsi berlebihan dalam waktu singkat dapat menyebabkan ketidakseimbangan proporsi elemen-elemen ini dalam darah yang membahayakan kesehatan. Selain itu, makan terlalu banyak pisang sekaligus akan mengurangi sekresi asam lambung secara drastis, menyebabkan gangguan fungsi pencernaan dan rasa tidak nyaman. Pantangan 2, hindari makan pisang yang belum matang sempurna bagi penderita sembelit. Pisang yang belum matang mengandung banyak asam tanat. Zat ini memiliki efek astringen yang kuat. Jika dimakan bukannya membantu buang air besar, malah akan berikatan dengan sisa makanan di usus, membentuk tinja yang lebih keras, menyebabkan atau memperparah sembelit.
Terutama teman-teman lansia harus lebih waspada. Pantangan 3, sebisa mungkin jangan makan saat perut kosong. Dalam kondisi perut kosong, pergerakan saluran cerna kita sangat cepat. Makan pisang saat ini akan mempercepat sirkulasi darah dan menambah beban jantung. Magnesium dalam pisang juga mudah diserap dalam jumlah besar saat perut kosong, menyebabkan lonjakan kadar magnesium dalam darah secara tiba-tiba yang bisa memberikan efek penghambatan pada sistem kardiovaskular dan tidak baik bagi kesehatan. Pantangan 4. Jangan makan pisang yang sudah didinginkan di kulkas. Pisang adalah buah tropis yang khas sangat takut dingin. Jika pisang diletakkan di lingkungan bersuhu rendah di bawah 10 derajat, dalam beberapa hari kulitnya akan menghitam dan dagingnya akan membusuk. Pisang yang mengalami radang dingin ini tidak hanya nilai gizinya turun drastis, tetapi juga mudah menjadi sarang bakteri dan membusuk. Jika sering dikonsumsi, mudah memicu penyakit pencernaan. Terakhir, saya ajarkan 3 metode sederhana dan praktis untuk memilih pisang yang paling enak dan paling sehat. Pertama, lihat bintik-bintiknya. Kita tidak boleh hanya melihat penampilan luarnya. Pisang yang seluruhnya kuning, mulus, licin, dan tanpa satu titik pun seperti pisang palsu, Anda harus waspada. Pisang yang sempurna ini kemungkinan besar dimatangkan secara buatan atau dipercantik dengan bahan kimia. Meskipun terlihat bagus rasa dan kemanisannya, seringkali kurang. Yang kita cari adalah pisang yang matang, alami dengan warna kuning keemasan. Kondisi yang lebih ideal adalah apa? Yaitu ketika pada kulit pisang sudah muncul beberapa bintik kecil berwarna coklat. Jangan anggap itu jelek. Bintik-bintik kecil ini adalah segel rasa dari kematangan pisang dan juga lampu sinyal kemanisannya. Ini menandakan pisang sudah matang sempurna, pati di dalamnya sudah sepenuhnya berubah menjadi gula. Saat ini rasanya paling lembut, paling manis, dan kandungan antioksidannya juga paling kaya. Kedua, lihat tangkai buahnya. Jika tangkai di bagian pangkal pisang masih sedikit berwarna hijau muda, itu justru pertanda baik. Ini artinya apa? Artinya pisang tersebut tumbuh dan matang perlahan secara alami di pohon, bukan dimatangkan paksa atau diperam dengan karbit secara instan. Pisang seperti ini rasanya terakumulasi dari dalam keluar secara perlahan, teksturnya lebih kaya dan juga lebih tahan lama disimpan. Ketiga, pencet dengan tangan, rasakan kekenyalannya. Langkah terakhir dan paling penting adalah merasakannya dengan tangan. Anda bisa memencet pelan bagian tengah pisang dengan jari. Pisang matang yang pas seharusnya terasa padat, berisi sekaligus kenyal elastis, seperti lengan anak muda yang kencang. Jika dipencet terasa keras seperti batu, itu tandanya belum matang. Kalau dibeli harus disimpan beberapa hari dan rasanya akan agak sepat. Sebaliknya, jika sekali pencet terasa lembek dan daging buah di dalamnya seperti mau terpisah dari kulitnya, itu tandanya sudah terlalu matang. Meskipun mungkin sangat manis, teksturnya akan lembek sekali. Jika dibeli harus segera dimakan, kalau tidak akan cepat busuk. Ingat 3 trik kecil ini, lihat bintik, lihat tangkai, pencet kekenyalan. Lain kali Anda membeli pisang, Anda bisa dengan mudah memilih sang juara pisang yang paling memuaskan hati di antara banyak pilihan. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah membahas secara mendalam segala hal tentang pisang sampai di sini. Kita bersama-sama memahami berbagai manfaat pisang bagi tubuh dia, memang pantas disebut emas nutrisi. Namun kita juga telah mengungkap sisi lain yang jarang diketahui orang. Ketika dia dipadukan dengan makanan yang salah atau dikonsumsi oleh orang yang salah di waktu yang salah, dia juga bisa menjadi pisau tajam yang melukai tubuh kita. Saya bicara banyak hari ini bukan untuk membuat Anda takut makan pisang, melainkan agar kita semua bisa menjadi pemakan yang bijak, yang lebih memahami makanan dan lebih tahu cara menyayangi tubuh sendiri. Makanan apapun memiliki sisi baik dan sisi yang perlu diperhatikan. Yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan kelebihannya dan menghindari kekurangannya. Dengan memahami dan mengingat pantangan-pantangan yang kita bahas hari ini, kita bisa menikmati kelezatan dan kesehatan yang dibawa pisang, sekaligus menghindari semua risiko potensial dengan sempurna. Kesehatan adalah batu fondasi kualitas hidup kita di masa tua dan akar dari segala kebahagiaan. Dengan tubuh yang sehat, barulah kita punya tenaga untuk bepergian, punya suasana hati untuk menekuni hobi, dan punya kemampuan untuk menemani keluarga tercinta. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat bagi kesehatan Anda dan keluarga. Jika Anda merasa pengetahuan ini berguna, jangan pelit untuk membagikannya. Teruskanlah kepada setiap kerabat dan teman di sekitar Anda. Satu tindakan kecil Anda mungkin bisa mencegah krisis kesehatan yang tidak perlu dan membawa kedamaian serta kebahagiaan jangka panjang bagi keluarga lain. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari saluran energi usia emas.